Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Chung dari Technical Academy ID di Technical Friday episode kali ini. But before all, I wish you a have great year this year 2021. Semoga kita semua aman-aman sama aja, terhindar dari pandemi. Semua I pray kita semua bisa menjalani 2021 ini jadi tahun recovery untuk kita bisa jadi a better person again, dan apapun yang dikerjakan sukses. So again, Happy New Year 2021, wish you all the best. Nah, di episode kali ini Technical Friday gue bakal ngebahas juga tentang gold, yang dimana sebenarnya di bulan Desember kemarin gold 2020 is a been great month untuk gold ya, karena gue udah bilangin juga ke teman-teman dari awal Desember, gue udah ngomongin dari bahkan sebelum Desember beberapa episode gue udah ngomongin tentang gold bakalan bullish di bulan Desember sampai ke Januari. Sebenarnya gue masih firm belief sebenarnya di Januari juga masih bisa bullish, biarpun despite sekarang sebenarnya goldnya tuh lagi agak turun. Nah cuman di bulan Desember kemarin it's been great month. Kita catch banyak movement gold yang bullish dan kita bisa ride the wave. Gue personally I hit my record di mana gue bisa hold position sampai 1000 pips ya. Jadi gue in profit 1000 pips biarpun gue maksudnya cuma 0,1 ya. Gue beli dari tanggal 1 Desember 30 November gue buy ya di goldnya, dan gue hold sampai di minggu pertama atau pertengahan Desember, gue lupa, nanti ada screenshotnya di sini. Of course gue tidak cuma ngomong doang ya, again gue juga adalah trader yang memang terjun langsung dari tradingnya, dan I was very happy karena at least gue masih bisa break my psychologist level. Dulu tuh gue nggak bisa hold terlalu lama gitu ya, jadi kayak kalau gue mau hold itu maksimal biasanya 200-300 piece, gue udah gatel banget tangan gue mau take gitu. Nah kemarin tuh gue pasain, dan karena memang outlook-nya juga gue percaya di Desember dia bisa bullish. Dilihat dari bulan Novembernya dia sudah cukup penurunannya ya, dia sudah kena level-level penting juga Fibonacci yang sudah gue jelaskan banyak banget di episode sebelumnya Technical Friday ya. Nah jadi gue percaya waktu itu Desember bakalan bullish, dan gue hold akhirnya sampai 1000 pips. Thanks God, gue break my own record. I'm very happy, and I hope everybody, teman-teman semua sobat-sobat trader juga bisa break your own record ya. Jadi trading itu jangan di-compare kita punya result dengan orang lain ya, percuma, karena di atas kita pasti akan ada langit, masih ada yang lebih besar lagi, misalkan in term of profit dolarnya gitu ya, uangnya. Nah tapi set your own record ya, dulu semangat buat coba do atau strive for be a better from your old self gitu ya. Jadi kayak gue juga, gue selalu coba untuk bisa berusaha buat gue break my own record gitu ya. Jadi this is one of the record yang gue break, and hopefully nextnya gue bisa break lagi. Tapi kayaknya memang cukup berat kalau mau break record 1000 pips itu. Ya mungkin gue bakalan coba ada record lain, but I will update it to you guys of course di video channel ini, supaya gue berharap juga bisa memotivasi teman-teman. Jadi ya jangan lupa set your own record dan compete with your old self gitu ya. Jangan compete with another, percuma juga, nggak akan habisnya compete sama orang. Oke? Nah, so December it's been a great month. Kita juga di teman-teman yang udah ikut kita di comment center juga udah ngerasain pastinya. Kalau ada teman-teman comment center boleh say hi ke teman-temannya ke comment section. And I hope juga semua teman-teman yang lain di Desember bisa catch the movement di bullish. Dan di tahun 2021 ini di bulan Januari gue pernah bikin story di Instagram. Gue bilang bahwa di hari pertama pembukaan perdagangan di 2021 gold secara historical data itu dari tahun 2010 dia selalu bullish 90%. Cuman tahun 2011 dia bearish ya, hari pertama bukanya. Dan waktu Januari dia buka langsung nge-gap, itu langsung bullish banget sampai 300 pips. Ya, it's very great. Jadi kadang-kadang memang kita itu secara kita mau trading gitu ya, kita tuh perlu lihat yang namanya historical data. Historical data very simple, lu tinggal balik-balik aja ke belakang dan kalian cari di tanggal-tanggal mana yang kemungkinan ada, misalkan ada price reversal, ada continuation yang sering muncul, atau misalkan pair apa jadi bullish di time frame tertentu, misalkan di bulan tersebut. Kayak gue suka di gold, jadi gue cari kalau gold itu suka bullish di bulan Desember sampai Januari, itu 80% bullish, dan di hari pertama pembukaan market gold itu selalu bullish 90% dari 2010.
ya. Gue belum riset lagi dari balik ke sampai 1900 awal karena terlalu jauh menurut gue. I guess 10 tahun ke belakang itu udah cukup untuk jadi referensi, dan again it terulang ya. Jadi di hari pertama pengumuman perdagangan gold langsung bullish ya. Gue ada sempat hold buy dari waktu tahun baru sampai di Januarinya, cuman memang gue nggak take sampai 300-an pips lebihnya. Gue cuma ambil waktu dia tutup di 1910 ya, jadi gue cepetan keluarnya. And then sampai sekarang goldnya sudah di harga sekarang. Nah, kita coba langsung breakdown analisa dulu untuk gold ini. Kita lihat di chartnya langsung. Nah, sekarang goldnya ini memang lagi drop gitu ya. Nah, kita udah lihat di chartnya dia lagi drop dari semenjak kapan nih? 6 Januari. Peaknya adalah di sini. Nah, ini kenapa dia bisa jadi peak ya? Jelas juga sebetulnya very clear bahwa ini adalah major resistance ya. Di sini ada banyak rejection di sini, terus di sini punya significant high. Jadi ini memang major resistance level, and then harganya ngedrop, itu sangat wajar. Nah, cuman apakah ini bakalan jadi bearish trend atau tidak? Menurut gue pribadi, gue belum melihat kemungkinan gold bakal jadi bearish trend. Kenapa? Penurunan ini biarpun dalam, ya dilanjutkan dengan hari ini waktu gue lagi bikin Technical Friday ini, ya dia lanjut drop lagi tadi siang. Oh by the way, memang tadi siang juga gue ada update juga di Command Center. Ini trading plan buat goldnya hari ini gue update di jam 12 siang. Setelahnya 3 jam setelahnya langsung drop. Kayaknya very simple, memang kita ngomongin price action. Ya ini udah kelihatan jelas kan, ini ABCD bearish, terus dia ada bearish trend. Nah cuman sejujurnya memang juga di Command Center gue nggak sempat kasih sinyal. Ya jadi gue cuma memang baru market update, and then gue di sini gue bilang kan untuk sekarang saya lagi menunggu gold retest ke 1902. Jadi gue emang expect dia turun dari waktu gue lihat harganya itu di 1911. Jadi gue expect dia turun sampai 1902. Kenapa 1902? Karena itu ada bottom di titik B-nya. Biasanya ada rebound di situ, and then di situ di rebound, setelahnya dia muncul swing high lagi, gue baru bakalan kasih sinyal. Ya jadi memang kalau kasih sinyalnya gue lebih mengedepankan konfirmasi ya. Jadi memang kalau kan ngomongin kasih sinyal kan nggak boleh sembarangan gitu ya. Ini kan bukan cuma gue doang yang trading, ada orang lain juga yang put their money online gitu kan. Jadi gue lebih harus hati-hati untuk kasih sinyal gitu. Nah, jadi gue butuh konfirmasinya, tapi ternyata nggak dapat konfirmasinya, langsung longsor aja. Nah, tapi sebelum dia longsor, jelas gue memang ya harus kasih market update supaya teman-teman yang di Command Center juga bisa ngelihat gitu ya. Kira-kira arahnya gold mau kemana nih. Nah, tapi memang sebelumnya juga gue ada sempat share, bahkan di postan Instagram gue ada share kalau gue masih expect di tanggal 7 Januari, yaitu gue masih expect sebenarnya kalau dari bigger time frame-nya, gue expect goldnya itu masih bakalan bullish. Nah, cuman gue ada bilang juga kalau dia bakalan masih bisa berpotensi koreksi ya sampai ke level di bawah gap close-nya itu ya di kotak kuning yang satu ini. Dan terjadilah waktu malam tanggal 7 Januari nggak salah, goldnya sempat sangat kekocok atas bawah, very volatile di atas bawahnya, nggak bergerak kemana-mana. Terus di siang tadi gue lihat, oh ini goldnya bikin bearish tenan ya, makanya gue langsung update ke dalam Command Center. Nah, dan akhirnya voila langsung terjun ya. Tapi memang gue nggak kasih sinyal di sini ya. Waktu itu nggak sempat kasih sinyal, kayaknya langsung terjun. Cuman gue sendiri gue ambil ya, gue memang ada ambil trade-nya di sini. You can see it. Salah, ini GBP/USD. Tadi ada sinyal juga di GBP/USD, tapi ini privilege-nya teman-teman Command Center gitu ya. Gue udah ambil sini, kok gue bisa track ya. So USD. Gue nggak bisa track ya. Harusnya bisa di drag. Bentar ya, coba gue ke sini. Jadi gue memang punya 2 account sih. Show all. Gue ada ambil. Nah, sini bisa. Nah, jadi waktu gue lihat tuh, waktu kocok ini gue ada ambil short sell karena gue lihat ada pendant, and then ya udahlah. Gue ambil sell jadinya. Jadi memang gue sempat ambil, cuman gue belum kasih sinyal sebetulnya. So memang disayangkan banget. Jadinya gue nggak bisa taruh jadi untuk history sinyalnya. But it's okay. At least gue masih update, and
teman-teman yang lain ini harusnya memang ada yang berani, kalau berani ngambil ya it's good ya, congratulations yang berani ambil. Nah tapi itulah ya, kita ketika kita trading itu memang we need to make an action gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma, misalkan teman-teman yang udah ikut tiba-tiba ikut Commerce Center nih, cuma nunggu sinyal dari gua gitu ya. Nah gua ada ingetin juga di grup Commerce Center itu, kalau jadi pelajaran juga nih gue bilang ya, untuk Commerce Center kalau kita dikasih, jadi nggak cuma sinyal yang gue kasih gitu kan, gue kasih market outlook ya untuk ngeliat di mana makroekonomiknya lagi berada, misalkan kayak update dari ada kejadian apa di US misalkan, gue ada update, terus gue kasih market update juga kalau gue udah kasih outlook, and then kan besoknya dia berubah tuh, gue kasih update gitu. Nah itu gue ingetin juga untuk ya dilihat juga gitu ya, jangan cuma nunggu sinyalnya gitu, karena di Commerce Center ini ya nggak cuma sinyal, tapi untuk teman-teman belajar juga di sini tempatnya gitu ya. So untuk teman-teman yang memang mungkin berpikir mau join Commerce Center, ya yang kalian bisa expect itu nggak cuma sinyal, tapi juga belajarnya. Nah cuman kalau untuk belajarnya ini, you guys need untuk benar-benar butuh keniatan gitu ya untuk ikut belajarnya. So kalau kita cuman maunya di spoon feeding terus sampai seumur hidup, nggak bisa juga pasti kan. Mendingan kita karena kita butuh bertumbuh gitu ya. Dari bayi pun dia di spoon feeding karena dia masih bayi, tapi makin seiring gede kan nggak disuapin lagi gitu kan. Nah jadi sama juga kayak trading gitu. Awal-awal baru tahun pertama trading di spoon feeding dengan sinyal nggak masalah. Tapi udah mulai tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, ya mulailah trading dengan mandiri gitu kan. Nah jadi gue bikin Commerce Center ini, sinyal itu memang untuk teman-teman yang benar-benar baru join trading, daripada asal-asal beli buy sell sendiri, yang mendingan ikut sinyal yang gue kasih aja, sembari belajar dari market outlook yang gue kasih, alasan-alasan yang gue kasih semua komplit memang. Gue kasih reason ya, kalau gue kasih sinyal itu ada alasan misalkan ya. Terus market outlook itu kenapa dia, gue bilang bisa turun bisa naik ya, everything itu ada alasannya gitu. Nah jadi itu yang gue harapin sih sebenarnya, kalau misalnya teman-teman mau join Commerce Center, itu yang gue harapkan. Nah terus ya, jadi gue memang ada cash the movement, cuman sekarang gue udah TP ya, dan gue ada 2 akun memang ya. Di sini 1 akun ini buat gue tiap bulan gue tarik jadi nggak terlalu gede, dan 1 akun ini gue lagi mau coba untuk digulung gitu ya. Jadi gue juga sedikit cerita lagi, gue memang dari dulu tuh entah kenapa gue punya psychological barrier tuh di level 10.000 USD. Jadi ketika udah 10.000 USD, gue waktu main, kalau gue main 0,2, 0,3, 0,5 rasanya kekecilan. Tapi kalau main 1 lot, 2 lot rasanya ngeri-ngeri. Jadi psychological barrier itu selalu ketika gue hit level 10.000 dengan ideal lotnya itu 1 lot at least gitu kan. Nah terus itu dari dulu yang terjadi. Jadi makanya gue dulu memutuskan buat ya udahlah gue trade, terus gue withdraw. Jadi akunnya gue ini nggak pernah berkembang. Nah sekarang gue pengen coba challenge myself untuk ya udah gue start dari sini, and then mau nggak mau gue harus paksain bisa digulung at least minimal misalnya 1 tahun atau 2 tahun gue gulung terus gitu. Nah jadi makanya gue sekarang punya 2 akun yang gue main. Yang pertama untuk yang ini akun yang gue tradingin buat gue ambil tiap bulan ya, buat gue tambah-tambah taruh di saham misalkan dan segala macam. Terus yang ini buat gue gulung, gue biarin trading terus gitu. Oke. Nah jadi yang ini tapi tadi nggak bisa di-drag sih, jadi makanya gue sekalian lah cerita perjalanan trading gue juga, yang sebenarnya tidak terlalu mulus-mulus juga, but at least masih bisa profit ya. Nah jangan itu sekarang menunjukkan juga kalau ya again gue ada beberapa video juga gue udah nunjukin kan kalau gue memang trading gitu. So kalau masih ada teman-teman yang bilang lu sendiri trading atau enggak sih, ya udah nonton aja video-video yang gue udah nunjukin gue trading atau enggak gitu ya. Nah untuk teman-teman yang selalu mendukung ya I really appreciate that. So hopefully gue masih tetap bisa mengedukasi terus untuk teman-teman semuanya. Dan back to the business again, gold gitu ya. Tadi gue mau bilang dollar index karena gue kebiasaan lagi analisa dollar index. Nah gold ini dari daily time frame, again ini gue belum lihat kalau dia tuh bakal jadi bearish ya, karena harganya sekarang ini primary reaction-nya masih bullish. Oke. Ini primary reaction-nya bullish dan sekarang dia sedang koreksi secondary reaction. Stokastiknya juga udah mendukung cukup dalam, dia turun ya si gold ini stokastiknya, and harganya sekarang masih berada di daerah moving average time frame daily
ya berpotensi mungkin ditembus. Kalau kita tarik garis Fibo dari bottom ini sampai peak yang di sini, dia masih bisa memang berpulang koreksi sampai Fibo 50%. Dilihat dari power ini mungkin sampai 61,8. Ya berarti dasar tengah ini masih berpotensi koreksi sampai 1850 ya. 1850 and then baru dia jadi lanjut bullish. Nah, jadi kan berarti sebetulnya masih lumayan banyak nih downside area. Apakah berarti berpeluang kita sekarang mau ambil sell? Itu kan pertanyaannya. Nah, tapi tunggu dulu, sabar, ini kan baru outlook nih. Nah, baru outlook and then untuk trigger entry jelas kita harus turunkan time frame ya, cari alasan-alasannya gimana kita bisa entry. Nah, tapi karena memang ini 10 Friday gue bikin udah sore juga dan ini video kayaknya bakalan lebih berguna untuk teman-teman ketika minggu depan, gue pengen coba bawa ke weekly time frame dulu. Nah, weekly time frame di sini coba kita lihat dari kemarin, salah satu alasan juga kenapa gue percaya goldnya masih bullish adalah lihat dari weekly-nya gitu ya. Weekly-nya ini very clear, dia membentuk flag, bullish flag ya, dan continuation dari bullish trendnya, berarti muncul bullish flag, terus dia lagi bullish trend, itu kan confirm tuh, karena chart pattern bullish flag ini untuk continuation trend, jadi dia melanjutkan trennya yang sedang berjalan, berarti bullish trend, muncul flag, bullish lagi, itu kegunaan si bullish flag. Nah, cuman memang dia sempat sekarang di weekly time frame-nya per hari ini dia lagi bikin pin bar merah nih. Nah, pin bar merah ini kan berarti candlestick rejection, yang berarti ketika dia muncul di satu bullish movement, next-nya bakal ada reversal nih. Nah, kalau menurut gue pribadi, kalau dia tetap tutup seperti ini, di next candle-nya untuk weekly time frame gitu ya, berpotensi sih bearish gitu ya, berpotensi bearish. Nah, cuman kalau ternyata dia pin bar-nya ini, gue sih harapannya ya sebenarnya karena gue masih lihat goldnya harusnya masih bisa bullish, gue sih speknya dia tuh pin bar-nya ini bodinya tuh tipis aja gitu ya, tipis aja atau tebal kayak gini doang, dia yang penting tidak membentuk kepala di atasnya ini, yang di bawah sini enggak, ini kan harga low-nya ini kan, berarti kan di 1892 itu 1879 itu low-nya ya, di atas ini tulisannya di atas yang ada OHLC itu, L itu berarti harga low. Nah, dia ini kan low-nya di 1879. Nah, gue expect-nya sebetulnya harganya bikin di sini aja, nggak tambah turun lagi, atau bahkan sebenarnya jadi pin bar yang kecil. Nah, biasanya kalau gitu dia punya power untuk bearish lebih kecil dan next candle-nya bisa jadi dia jadinya bullish. Ya, contohnya kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Gue expect-nya dia bikin kayak gini candle-nya. Ya. Nah, kalau dia time frame weekly dia muncul seperti ini, next candle-nya kayak gini juga ya. Ada lagi contohnya nih. Nah, jadi kalau dia bikin kayak gini, next candle-nya kemungkinan di time frame weekly dia tuh bisa bullish. Nah, cuman kalau dia ternyata closing price-nya lebih dalam lagi, sampai nggak kelihatan shadow di kepalanya, yang berarti harga close-nya nanti, kalau dia masih bearish, dia mepet dengan harga low, atau bahkan harga close-nya itu bisa jadi harga low-nya, yang berarti tidak ada ekor di sini. Nah, itu bahaya. Nah, itu lebih kuat biasanya untuk dia bearish, at least next candle dia bisa jadi lanjut bearish. Oke. Nah, jadi untuk weekly time frame-nya, selama dia tutup seperti ini, nggak masalah. Mungkin bakal masih ada lagi koreksi, tapi minggu depan dia bisa bullish untuk goal-nya. Nah, cuman kalau dia tutup yang seperti tadi gue bilang, dia tutup harga closing price-nya sampai mendekati harga low-nya, nah itu kemungkinan di minggu depan bakalan lanjut bearish. Oke. Nah, jadi itu untuk yang di minggu depannya, tapi nanti bakalan jelas gue update lagi. Mungkin gue akan update juga bantu-bantu di Instastory, dan of course di Community Center gue pasti update tiap harinya gitu ya. Nah, sekarang kalau dari time frame daily ya, memang dari daily time frame-nya kalau gue ambil Fibonacci, dia tuh masih punya peluang turun sampai ke Fibo 50%. Ya berarti harga low di sini bisa tembus nih. And dia ke 50% di 1861, itu bisa jadi level bottom-nya. Nah, cuman kalau dia bikin bottom di sini pun, sebenarnya kan ini dia lagi bikin higher low. Ya, ini low-nya, higher low lagi. Berarti kalau dia bikin higher low lagi, ini bullish trend-nya belum terganggu kan. Dia masih bisa membentuk higher high ke depannya gitu ya. Berarti dia masih bisa lanjut naik. Structure bullish-nya itu belum keganggu. Oke. Nah, jadi selama dia masih turun maksimum di level 50% Fibonacci, mentok-mentok kalau dia pun turun sampai 61,8, dia harusnya ngekor. Nah, itu kalau terjadi masih bullish sih gold. Nah, jadi gue bakal masih cari ordernya untuk buy. Oke. Nah, untuk sekarang coba kita cari ke lower time frame-nya. Apa yang bisa kita andalkan?
Ya, ingat lagi teman-teman, untuk cari outlook memang idealnya itu adalah di time frame daily kalau gue pribadi, atau di H4 ya, minimal banget. Nah, tapi kalau untuk cari entry ya silahkan ke M30, H1, bahkan ke M15 ya. Tapi kalau M5, M1 nggak terlalu gue rekomendasiin. M15, M30 masih boleh, kayak kemarin gue yang ini kan. Ini waktu penan ini adalah gue cari di M30 tuh. Ya, yang gue share di community center, itu di M30. Nah, kalau itu untuk entry di H1 M30, di H4 juga sebenarnya boleh aja entry, cuman lebih idealnya adalah untuk cari outlook Mas Yan. Ya, berarti selama H4 kalau gue lihat ini, nah kalau dihubungkan dari low ke low sini, sebenarnya di H4-nya si gold ini dia tuh bisa membentuk trendline, ya, bullish trendline. Nah, sekarang tapi udah dijebolin nih sama harganya sekarang nih. Nah, biasanya kalau kayak gini berpeluang harganya itu cuma rebound, nanti bisa lanjut bearish. Oke. Nah, berarti kan outlook-nya dari daily dan H4 agak berbeda nih ya. Di daily dia gue masih percaya bisa lanjut bullish. Kalau di H4-nya dia ternyata lagi mau bearish nih. Nah, cuman kalau kita lihat angkanya, tadi coba kita perhatikan di daily, kalau diingat di daily time frame tuh gue bilang ada berpeluang dia bisa turun harganya sampai ke Fibonacci 50%, berarti 1861. Yang di mana ya 1861 itu adalah di level masih di bawah nih. Nah, sebenarnya biarpun ini outlook-nya seperti bearish di H4, tapi dia selaras dengan kemungkinan yang terjadi di time frame daily. Yang kalau dia hit level 50% Fibo, oke, dia rebound and then lanjut turun. Nah, untuk kita intraday tradingnya, berarti mungkin di hari Senin atau hari Selasa nanti, hal yang bisa kita cari adalah tunggu ini rebound, and then kita bisa nyari posisi short sell dulu. Baru setelahnya nanti, kalau betulan dia sampai ke level 1861, 1860 gitu ya, di level Fibo 50% di time frame daily, baru kita lihat lagi apakah ada peluang untuk dia jadinya, biasanya kalau memang dia mau naik, itu bakalan ada rejection yang kuat di sini, swing langsung terbentuk, itu langsung jelas lah kelihatan mau beli, mau buy di bawah sini. Nah, tapi untuk sekarang ini gue lihatnya berpeluang dia tuh sebenarnya masih bisa lanjut koreksinya, ya, dengan dia rebound dulu di sini and then lanjut to downside ke 1861. Oke. Nah, terus dari H4 kita mau coba cari entry, ini kan belum bisa nih. Nah, kita cari aja. Ini kan harganya awalnya tuh dari awal dia harganya tuh selalu di atas moving average, ya. Dia selalu berada di atas moving average sampai satu titik ini udah fix banget dia ngehantam harganya sampai tutup di bawah moving average-nya. Di sini dia bentuk penan, bearish penan, and then lanjut harganya kan longsor lagi gitu. Bam. Nah, jadi apa yang bisa kita expect kalau harganya bentuk seperti ini, ya? Kita ada contoh juga lagi di sini. Nah, harga awalnya waktu itu masih bullish ya, dari sini ke sini masih bullish. Sampai satu titik dia dihantam sampai turun di bawah, and then yang rebound harganya tuh selalu kepentok di moving average 21 dan 34 yang gue pakai, silakan dilihat exponential moving average 21 dan 34. Nah, dia selalu kepentok di sini, ujung-ujungnya turun lagi sampai satu titik baru dia crossing dari harga moving average. Nah, kita bisa expect juga kalau di harga sekarang kan dia udah mulai nih crossing ke bawah, tutup harganya di bawah moving average. Nah, kalau dia mulai lanjut naik, gue bisa expect-nya adalah dia tuh ketahan lagi di moving average-nya, dan di sana bisa jadi tempat-tempat gue mau cari short sell. Itulah yang namanya sell on strength, ya. Jadi ketika kita mau sell on strength, ya, sangat gampang sebetulnya, kita tinggal pakai moving average, ya, exponential moving average, and then lihat harganya. Kalau dia lagi berada di bawah moving average-nya, berarti harganya pressure-nya masih bearish. Dan ketika dia naik rebound, dia sudah sampai di mendekati level moving average-nya lagi, itu kita bisa melakukan sell. Itu adalah sell strength. Nah, strategi gue juga sama, gue bakalan nunggu dia rebound and then berpotensi di level sini berarti ya 1900-an ya, di sini kurang lebih itu ada berpotensi gue bisa sell on strength again untuk lanjut harganya turun sampai at least 1861. Bukan at least sih, mungkin bakalan jadi maksimal gitu ya. Listnya mungkin dia bisa balik lagi sampai ke bottomnya di 1880, atau dia punya support juga di sini di sekitaran 1872, 1870 gitu ya. Nah, jadi maksimum downside-nya gua rasa di 1860, 1861. TP pertama kalau mau nyari short sell itu adalah di 1870, 1871, 1872 di support yang dari sini. Alright. Nah, jadi
Itu untuk breakdown-nya dari gold ya. Jadi dari tahun weekly gue lihat daily ke H4, H1 dan M30 kurang lebih udah mirip. Nah itu gue mulai cari entry triggernya atau entry reason-nya adalah dari H1 atau M30 ya. Nah so I hope that's it untuk breakdown gold-nya. Jadi gue lihat gold-nya masih berpeluang untuk lanjut bearish. Cuman untuk sekarang gue lagi clear position, gue tidak ada posisi lagi. Kalian bisa lihat. Jadi gue lagi clear position, udah lumayan, udah TP duluan tadi. Dan gue lagi menunggu lagi untuk cari posisi untuk short sell maybe ke depannya untuk setelah kalau dia mulai rebound. Tapi kalau ternyata dia lanjut long short terus sampai kena level 1870, 1860, nah itu gue udah mulai cari beli lagi ya. Tinggal nunggu, biasanya akan ada double bottom, terus ada DBW, ada falling wedge. Nah itu kalian teman-teman bisa lihat lagi nanti. Dan ya caca pattern itu udah gue jelasin juga di dalam the battle plan. So if you want to get it, and kalau kalian mau belajar ya silahkan ambil the battle plan. And yeah, that's the breakdown untuk gold di minggu ini dan sampai minggu depan. I hope this video helps for you, and I'll see you again in the next video di Technical Friday. So stay tune di channel kita terus Trading Remedy, and I'll see you again. So thank you semuanya. As always, let the profit with you. Salam Trading Remedy. Bye bye.